Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Irwan Indrayanto selaku dosen pengampu di mata kuliah Statistika Pertanian kelas B. Sebelumnya perkenalkan, saya Erina Tika Febianti dengan nomor induk mahasiswa 21473998 PN17063. Di sini saya akan memaparkan materi yang ditugaskan untuk ujian akhir semester. Seperti yang sudah dilihat, ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada pembahasan paper atau jurnal yang telah didiskusikan dalam kerja kelompok. Sebelumnya saya adalah kelompok 7 pada pengerjaan kelompok yang telah dilakukan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai margin of error. Nah, berikut adalah jurnal rujukan yang saya gunakan yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Latihan atau Diklat dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pupuk Kujang Cikampek oleh Dedi Mulyadi. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan dari jurnal tersebut, yaitu mengetahui besaran hubungan diklat dan kompetensi karyawan. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis besaran pengaruh pelaksanaan diklat dan kompetensi karyawan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Nah, yang kedua yaitu ada jenis data. Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapat melalui wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan, yaitu peneliti dalam jurnal tersebut mewawancarai atau menanyai langsung para pekerja terhadap apakah diklat itu berpengaruh langsung untuk saudara seperti itu. Untuk data sekundernya didapat melalui dokumen dan data perusahaan PT Pupuk Kujang Cikampek. Jadi peneliti ini mencari melalui data perusahaan apakah setelah mendapat diklat para karyawan ini menaikkan kinerjanya, produksinya naik atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu kita akan membahas teknik sampling. Dalam jurnal yang saya rujuk, teknik sampling yang digunakan ada dua, yaitu proportionate stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang tidak heterogen secara acak dan strata secara proporsional. Dan yang kedua yaitu ada cluster sampling, yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah geografis yang ada. Nah, selanjutnya yang keempat ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan pada jurnal ini adalah uji hipotesis dengan path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis ini digunakan dengan pertimbangan bahwa hubungan antara variabel dalam penelitian ini bersifat korelatif atau kausalitas, jadi berhubungan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ya, bahwa ada X1 dan X2 yaitu berkorelasi dengan Y atau berhubungan dengan Y seperti itu. X1 adalah diklat dan X2 adalah kompetensi karyawan, sedangkan Y adalah kinerja karyawan. Jadi nanti dapat diketahui apakah diklat ini berpengaruh pada kompetensi karyawan dan kinerja karyawan atau tidak, seperti itu. Nah, jumlah sampel pada penelitian kali ini ditetapkan dengan rumus yang dikutip dari jurnal Taro Yamane, yaitu rumusnya dapat dilihat pada gambar rumus di sebelah kanan, yaitu ada N sama dengan N besar per 1 plus N sebenarnya dalam kurung D kuadrat, yaitu N adalah jumlah sampel,
N besar yaitu jumlah populasi, dan D adalah presisi yang ditetapkan atau 5%. Nah, itu sudah ketentuan ya, yaitu 5%. Sehingga dapat diketahui bahwa dari jumlah populasi sebanyak 1.190 orang, dengan rumus tersebut diperoleh besaran sampel yang akan digunakan yaitu 300 responden. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, didapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, diklat atau yang didefinisikan sebagai X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y dengan kriteria uji nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya H0 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa diklat mempunyai nilai signifikansi atau bermakna terhadap pencapaian kinerja karyawan. Atau simpelnya dapat dimaknai bahwa diklat ini ada pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Jadi, misalkan dalam suatu perusahaan karyawannya mendapat diklat atau pelatihan seperti itu, maka kinerjanya akan berpengaruh. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi karyawan atau yang didefinisikan sebagai X2. X2 ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y dengan kriteria uji nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi karyawan mempunyai nilai signifikansi atau bermakna terhadap pencapaian kinerja karyawan. Atau simpelnya, X2 atau kompetensi karyawan ini ada pengaruhnya terhadap kinerja karyawan tersebut. Jadi, misalkan pada suatu perusahaan karyawannya itu memiliki kompetensi bersosialisasi yang baik terhadap rekan kerja. Nah, maka kinerjanya akan semakin baik karena dalam perusahaan kan bersosialisasi itu penting. Jika relasi antara satu pekerja dengan pekerja lain bagus, maka kinerjanya, produktivitasnya tentu akan meningkat. Kemudian poin pada hasil uji hipotesis yang ketiga yaitu adalah X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Artinya diklat dan kompetensi karyawan tuh berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Artinya, diklat dan kompetensi karyawan mempunyai nilai signifikansi dan bermanfaat terhadap pencapaian kinerja karyawan. Atau simpelnya, kalau pada suatu perusahaan itu karyawannya mendapat diklat dan dari diri pribadi dia memiliki kompetensi yang baik, maka kinerjanya akan bagus, tentu akan bagus, seperti itu. Nah, dari jurnal yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa pertama, diklat dengan kompetensi karyawan memiliki hubungan korelasi yang cukup kuat dan searah atau positif. Nah, ini artinya bahwa jika dalam suatu perusahaan karyawannya itu diberi diklat dan dia memiliki kompetensi dari dalam diri dia sendiri yang baik, maka kinerja karyawannya itu akan semakin tinggi karena disebutkan bahwa pengaruhnya positif. Jadi jika X1 dan X2-nya tinggi, maka Y-nya juga akan tinggi. Kedua, secara parsial diklat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dan kompetensi karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pengolahan data pada jurnal,
dapat disimpulkan bahwa diklat lebih besar dan lebih dominan memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan dibandingkan kompetensi karyawan. Nah, jadi secara simpelnya, secara sederhananya dapat dijelaskan bahwa kinerja karyawan ini lebih dipengaruhi oleh diklat. Jadi karyawan yang mendapatkan diklat itu kinerjanya akan semakin baik. Nah, pengaruhnya ini lebih besar daripada karyawan yang hanya memiliki kompetensi saja dan tidak mendapat diklat seperti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai konsep margin of error nih, teman-teman. Apa sih margin of error itu? Nah, margin of error adalah nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang dapat terjadi dalam pengambilan sampel. Jadi, pada suatu penelitian itu biasanya tidak selalu berhasil 100%, teman-teman. Pasti ada suatu kesalahan atau error seperti itu. Semakin banyak data sampel, margin of error semakin kecil. Nah, ini maksudnya misalkan nih, contoh teman-teman menanyai hanya satu orang saja, apakah padi varietas A enak atau tidak. Nah, maka itu terlalu sedikit perbandingannya. Misalnya orang yang ditanya ini menyebutkan bahwa padi varietas A itu enak. Nah, padahal belum tentu bagi orang lain. Nah, maka error atau kesalahan yang berpotensi ditimbulkan itu semakin besar kan. Beda dengan jika teman-teman menanyai 100 orang nih. Nah, dari 100 orang itu dapat dihitung berapa yang bilang enak, berapa yang bilang tidak enak. Nah, misalnya yang bilang enak 70%, berarti varietas padi tersebut bisa dikatakan baik, seperti itu kan. Nah, jadi sudah paham ya konsepnya, semakin banyak data sampel, margin of error semakin kecil. Nah, margin of error sendiri ini biasanya dilambangkan dengan alfa dan dituliskan dalam persentase, misalnya 5%. Nah, artinya apa sih margin of error 5% itu? Artinya batas kesalahan yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan sampling dari suatu populasi adalah sebesar 5% atau 0,05. Nah, seperti itu. Maksudnya jika suatu peneliti itu ingin melakukan penelitian, tentu dia akan menghitung berapa ya sampel yang harus saya ambil agar seorang peneliti sebelum melakukan penelitian tentu akan menentukan margin of error-nya terlebih dahulu. Misalnya 5%. Baik, selanjutnya ada contoh soal nih. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Ternyata ada clue-nya, ada petunjuknya nih, yaitu menggunakan rumus Slovin. Kenapa pada soal ini digunakan rumus Slovin? Karena tadi ukuran populasinya sudah diketahui dan margin of error-nya sudah ditentukan. Jadi kita tinggal langsung menentukan ukuran sampelnya aja. Next, yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu diketahui alfa atau margin of error-nya adalah 5%. Nah, tadi yang disebutkan di awal, si peneliti ini ingin kesalahan pada pengambilan sampel di penelitiannya tuh hanya maksimal 5% saja. Nah, sedangkan jumlah anggota dari populasinya sendiri itu ada 1000 orang. Nah, maka berapa jumlah sampel yang harus digunakan, berapa responden yang harus diteliti oleh si peneliti ini agar kesalahan dari pengambilan datanya itu hanya 5% saja.
Nah, yang pertama gunakan rumus Lovin. Yang kedua tinggal dimasukkan saja apa yang sudah diketahui, yaitu ada jumlah populasi yaitu 1000 per 1 ditambah jumlah populasi 1000 dikalikan margin of error-nya yaitu 0,05 kuadrat. Nah, dapat dilihat ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 1000 per 3,5 atau 285,714. Nah, karena ini tidak bulat, maka dapat dibulatkan menjadi 286 responden, misalnya seperti itu. Atau sampel, 286 sampel. Mungkin bisa aku recap sedikit ya. Jadi seorang peneliti ingin pada suatu penelitiannya ini kesalahannya hanya 5% saja maksimal. Sedangkan populasi yang akan dia teliti itu 1000 orang, misalnya orang ya, person. Nah, terus sampel yang harus dia tanyai itu berapa orang ya agar kesalahannya hanya 5%. Nah, dengan rumus Lovin ini dapat diketahui bahwa responden yang harus dia tanyai adalah 286 orang. Seperti itu teman-teman. Wah, tidak terasa pembahasan kita sudah selesai ya teman-teman. Mungkin bisa aku ulang sedikit. Tadi kita membahas jurnal mengenai pengaruh diklat dan kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan, yaitu hasilnya adalah berpengaruh signifikan positif. Yang kedua, kita membahas mengenai konsep margin of error, yaitu batas kesalahan yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan sampling. Semoga dari sedikit materi yang saya paparkan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Jika terdapat kritik dan saran yang ingin disampaikan, boleh banget disampaikan di kolom komentar. Ada cendrawasih di balik semak. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.